Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Pasti dalam kondisi baik dan sehat, amin. Kita percaya meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi biarlah melalui media online ini kita boleh satu hati, kita berunity bersama-sama untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, segala macam permasalahan boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada satu perkara pun yang sulit bagimu ya Tuhan, karena semuanya mungkin bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika Engkau boleh mempertemukan kami dalam media online ini ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu begitu nyata atas setiap kami. Biarlah ketika kami yang mendengar ini ya Tuhan, setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan, setiap kami yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita akan mengangkat pujian syukur kita buat Tuhan, amin. Yang mau mengangkat pujian syukur boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama lambaikan tangan, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Jemaat saja katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali katakan haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mau terus bersuka cita boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Sama-sama katakan bersuka cita, bersuka cita di setiap langkahku. Dua tangan-Mu yang menjagaku, Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berguru. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Mari kita fokus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan amin. Bersuka cita di setiap langkahku. Dua tangan-Mu yang menjagaku, Kau melakukan kebaikan
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya, Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga, hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan, hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun,
jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas. Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita memangat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita pujian dari awal. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai,
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau berdoa untuk Yerusalem. Shalom bagimu Yerusalem. Diberkatilah engkau Yerusalem dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah engkau 12 suku Israel. Kami berdoa, kembalilah engkau 12 suku Israel yang terserak di bangsa-bangsa. Kembalilah ke tanah perjanjian. Sebab di tanah perjanjian ada tempat tinggal, ada makanan, ada roti, ada firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memberkati Yerusalem. Diberkatilah engkau Yerusalem. Kami perdamaikan Yerusalem dengan Indonesia ya Tuhan. Kami perdamaikan Yerusalem dengan pemerintahan Indonesia. Ampuni Tuhan bangsa-bangsa, ampuni bangsa kami Tuhan yang masih mengutuki umat pilihan-Mu ya Tuhan. Ampuni Indonesia yang mengutuki Yerusalem ya Abah. Kami perdamaikan ya Tuhan Indonesia dan Yerusalem. Maka berkat Yerusalem akan mengalir sampai ke bangsa-bangsa, mengalir sampai ke Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia yang kami kasihi. Kami mau berkata shalom bagimu Indonesia. Diberkatilah engkau Indonesia. Diberkatilah hasil bumimu, hasil ladangmu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Berkati Tuhan Presiden yang kami kasih, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Haji Maruf Amin. Berkati Tuhan pemimpin kami ini, urapi beri hikmat, pengurapan otoritas wibawa Allah untuk menyatakan kebenaran Tuhan, sehingga Indonesia dipulihkan, perekonomian Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami transformasi ya Bapak. Sebab kesejahteraan Indonesia ada kesejahteraan umat-Mu juga Tuhan. Berkati seluruh pemerintahan yang ada dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Khususnya Engkau memberkati TNI Polri, mereka yang bertugas berjaga-jaga atas Indonesia, atas pemerintahan Indonesia. Berkati Tuhan TNI dan Polri, biar mereka boleh bersatu. Gak berkati keluarga mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Ini berdoa juga Tuhan buat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Tuhan Kau berkati juga ya Tuhan. Berkati Tuhan yang ada semua pemerintahan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan untuk Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya. Engkau memberkati juga keluarga mereka ya Tuhan. Gasul Pengerja dan Jemaat GBI Gatot Subroto.
Berkat juga seluruh ketua rayon ya Tuhan. Khususnya Tuhan kami mau berdoa buat gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Hendro Basuki STH Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, juga istri, anak, menantu, cucunya ya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati kesehatan Tuhan gembala kami dan keluarganya ya Abah. Urapi Tuhan gembala kami Tuhan. Tambahkan pengurapan hikmat karunia Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Gak berkati wakil gembala kami Bapak Dion Tuhan dan keluarganya, Engkau berkati. Kami percaya Engkau memberkati kesehatannya, Engkau pulihkan Tuhan kesehatannya ya Abah. Karena belas kasihan-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu juga keluarganya, perlindungan darah-Mu sempurna. Juga Kau memberkati juga seluruh pengerja dan jemaat GBI Pos Peguben ini Tuhan. Kau memberkati biarlah pertumbuhan rohani dan mereka mengalami Engkau, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya ya Abah, biar jemaat-Mu boleh tetap kuat di dalam Engkau. Dalam situasi apapun, mereka boleh tetap berharap, mereka boleh tetap beriman, mereka boleh tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan Engkau memberkati juga tempat ini Tuhan, Engkau memberkati apartemen ini, Engkau memberkati supanghuni di tempat ini, dan mereka boleh datang beribadah kepada Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Abah. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, buat Ibu Rosa yang akan menyampaikan firman-Mu ya Abah. Kau urapi secara khusus Tuhan Ibu Rosa, berikan hikmat pengurapan ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan itulah menjadi kebutuhan jemaat-Mu, menjadi jawaban doa buat jemaat-Mu, sehingga jemaat boleh dikuatkan, diteguhkan, dan mereka Tuhan Kau diberkati ya Abah seluruh jemaat-Mu. Berkati dan tutup bungkus Ibu Rosa, suami, anak, menantu, cucunya, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar seperti Maria yang mendengar ya Tuhan. Kami mau duduk tenang di bawah kaki-Mu, dan kami mau perkatakan hanya Roh Kudus-Mu yang saja yang bekerja. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, sehingga segala roh tidak konsentrasi, segala kuasa kegelapan yang mencoba-coba mencuri firman-Mu, kami mau katakan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tempat ini ketika firman disampaikan, sehingga ada kuasa, ada pemulihan, ada berkat Allah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami itu dengan firman-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan, yaitu Tuhan membawa tema tentang bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kalau dilihat di sini ada di ayat Mazmur 116 ayat 12. Sebelum memasuki hari baru ini, mari renungkan sejenak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan menolong kita? Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita? Berapa kali kita jatuh, tetapi tangan Tuhan menopang kita? Berapa kali Tuhan menjawab doa-doa kita? Jawabnya tak terhitung. Sampai kapanpun kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Yuk kita mengenang dengan lagu Kasih Tuhan. Sama-sama kita renungkan lagu ini. Bagai
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, adakah dalam hati kita timbul pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Cukupkah kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat bibir atau ucapan saja, tanpa melakukan sesuatu sebagai wujud respon kita atas kebaikannya? Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 5, Rasul Paulus menasihatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus? Pikiran Tuhan Yesus dipenuhi oleh keinginan dan kerinduannya untuk senantiasa menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus menyenangkan hati Bapa melalui ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukti nyata ketaatan Tuhan Yesus adalah Ia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya di atas kayu salib. Kenapa harus salib? Dikatakan di sini bahwa salib itu adalah lambang kutuk dan hina. Seharusnya kita yang berdosa yang harus terima kutuk dan hina ini, tetapi Dia sangat mengasihi kita. Dia mau merendahkan diri, bahkan Dia mau mati di kayu salib, menanggung dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita semua terbebas, kita sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Dia. Dari hal yang dilakukan Yesus, kita juga harus melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Bapa. Yaitu yang pertama, saya dapatkan di sini ada 4. Yang pertama adalah hati Tuhan akan disenangkan apabila kita menaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Ketika kita taat, artinya kita mengasihi Tuhan. Kita lihat ayatnya di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi di sini adalah kita menaati perintah-perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan? Kalau kita ingat bahwa ada 10 perintah Allah, tetapi saya tidak perlu jelaskan, nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara kalian bisa membaca kembali 10 perintah Allah. Yaitu kita menaati perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, tadi yang pertama adalah menaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Yang kedua, yaitu adalah mengenal pribadi Bapa. Kita lihat di sini, kita mau mengenal pribadi Bapa itu yang bagaimana? Kita mau menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Kita lihat di Daniel 3
ayat 17 sampai 18. Sebelumnya, saya mau bahas dulu di Daniel 3 ini, yaitu kita lihat bahwa Raja Nebukadnezar, dia itu membuat patung dari emas. Dia menginstruksikan kepada semua kepala, semua pemuka, semua orang supaya menyembah patung emas itu. Dia katakan bahwa kalau tidak menyembah kepada patung emas ini, maka akan dibuang ke dalam perapian. Yang tidak taat, tidak tunduk kepada penyembahan pada patung emas ini akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi kita lihat di Daniel 3 ayat 17-18. Daniel 3 ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi di ayat 18, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saya katakan di sini bahwa kita melihat di sini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi waktu saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Dia menginstruksikan kepada kepala-kepala, kepada semuanya, kepada pemuka-pemuka agama. Semua harus menyembah kepada patung emas itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tahu dia harus sembah kepada siapa. Dia menjadi penyembah yang sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa dia mengenal pribadi Tuhan Yesus, sehingga dia meyakini bahwa dia benar, ini adalah yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Dia tidak peduli dengan masalah yang mengancam, yaitu akan adanya dibuang dalam perapian. Tetapi kita lihat lagi di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, artinya kalau sampai dia pun terbakar, tapi dia juga tidak akan memuja patung emas itu. Berarti dia benar-benar mengenal pribadi Yesus. Sama halnya kita. Kalau saya lihat bahwa kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kalau kita pada saat kita menghadapi masalah, baru kita mau mencari Tuhan, itu adalah jawaban yang salah. Tidak seperti yang dicontohkan pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya apa? Di sini dikatakan mungkin Bapak Ibu bilang, saya lagi ada pergumulan, ada permasalahan yang saya terjadi. Terus kemudian Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab masalah saya? Tuhan gak bantu saya. Sehingga ada pembisik lainnya. Jangan cari Tuhan kamu. Carilah yang lain. Mungkin kalau kita tidak menjadi penyembah sejati, kita tidak mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya, mungkin kita akan melenceng. Kita akan ikut orang itu. Kita tidak menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kita tidak mau seperti itu. Jadi dikatakan di sini di Daniel 3 ayat 18 dikatakan sekali lagi, sekalipun Tuhan belum waktunya Tuhan untuk menjawab, tetapi kita tetap mau menjadi penyembah yang sejati. Jadi bukan pakai tedeng aling-aling, artinya kalau doa saya terkabul, saya mau menjadi penyembah sejati. Bukan demikian. Karena yang Tuhan harapkan adalah kita mau setia, kita mau mengenal Dia lebih lagi, dan kita katakan menjadi penyembah sejati. Sejati di sini dikatakan bahwa tidak ada alasan apapun kita tidak mau meninggalkan Dia. Kita mau tetap setia kepada Dia. Yang pertama tadi adalah kita menaati firman Tuhan. Yang kedua kita mengenal pribadi Bapa, menjadi penyembah yang sejati. Dan yang ketiga adalah menyerahkan hidupku pada penyertaan Bapa. Di sini di Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya katakan di sini bahwa benar. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa mudah ya kita bilang bahwa kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Tapi kita suka timbul keraguan.
Seperti kalau kita lihat lagi di Matius 8 ayat 26. Di Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini diartikan di sini bahwa murid-murid Yesus pada saat itu ikut dengan Tuhan Yesus dalam perahu. Padahal di situ ada Yesus, ada murid-murid di dalam perahu. Tiba-tiba kita lihat di sini ada angin ribut yang luar biasa. Tuhan Yesus masih tetap tidur. Murid-murid karena tidak menyerahkan hidupnya pada penyertaan Bapa, tidak yakin dan tidak percaya, sehingga dia membangunkan, "Yesus, bangun, tolonglah aku." Tapi dikatakan di situ bahwa itu murid-murid Yesus tidak menyerahkan hidupnya pada penyertaan Bapa. Dia meragukan itu semua. Jadi yang ketiga ini adalah kita menyerahkan hidup kita pada penyertaan Bapa. Yang setuju katakan amin. Dan kita memasuki lagi yang keempatnya. Jadi yang pertama adalah kita menaati firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mengenal pribadi Bapa, menjadi penyembah yang sejati. Yang ketiga adalah menyerahkan hidup kita pada penyertaan Bapa. Dan yang terakhir adalah bersaksi, pergi, dan bekerja. Saya katakan di sini, bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu adalah menceritakan kepada orang lain tentang segala kemurahan Tuhan yang kita alami, sehingga mereka pun bisa mengalami hal yang sama. Arti sama ini apa sih ya? Diartikan di sini bahwa saat ini kita semua ngalamin dunia sedang membutuhkan jawaban-jawaban atas solusi berbagai masalah krisis dan persoalan. Mereka perlu mendengar kabar kesukaan, jalan keselamatan hanya melalui dan di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Saya di sini katakan bahwa kadang-kadang kita ini suka malu untuk bersaksi. Kita bilang bersaksi itu tunggu kalau saya udah dijawab nih Tuhan atas doa-doa saya. Contoh saatnya ini adalah diri saya sendiri. Saya saat ini saya menderita sakit penyakit, tetapi apakah saya tunggu sampai saya sembuh baru saya menyaksikan kebesaran Tuhan? Saya katakan bahwa tidak. Saya harus dari sekarang ini saya menyaksikan. Karena apa? Saya kuat bisa menghadapi ini semua dalam keadaan menderita sakit. Demikian juga saya sakit, saya harus mengurus juga suami yang sedang sakit. Saya harus katakan bahwa ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya, sehingga saya mampu untuk mengurus diri saya sendiri dan mengurus suami yang sedang sakit. Yuk kita lihat, kalau kita lihat di Timotius 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan 10. Di ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan di ayat ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa kita menjadi saksi, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita nggak perlu malu, ya kan? Karena kita tahu mungkin saya katakan Tuhan tidak mengizinkan saat ini saya sembuh atau suami saya sembuh. Tapi Tuhan mengizinkan saya dan suami kuat menghadapi ini semua. Sehingga kita bisa bercerita, gimana sih orang sakit kok bisa memberikan kabar sukacita, kabar kebenaran tentang Tuhan Yesus yang memelihara kita. Itu hal yang
menurut saya luar biasa. Tapi kita tahu bahwa saat ini kita sakit, tapi kita bisa mengajak orang lain untuk mendengar cerita kita, membawa kabar-kabar sukacita, sehingga bagi mereka yang berbeban berat, mereka juga ikut mendengar. Mereka akan menyaksikan bahwa, oh dia kok sanggup, masa kita nggak sanggup? Sehingga kita tahu, mungkin saat ini kita sakit, tapi kita tahu bahwa pada suatu saat kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, kita juga mengalami kehidupan kekal bersama dengan Dia. Itulah tujuan hidup kita. Bersaksi sudah. Sekarang kita menjalani amanat agungnya, yaitu untuk pergi dan bekerja. Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan bekerja. Yuk kita lihat di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa kan? Luar biasa. Perintah di sini pergi dan bekerja ditujukan kepada semua orang yang percaya. Setelah kita menjadi saksi, kan banyak orang yang mendengar menjadi percaya. Jadi perintah untuk pergi dan bekerja ditujukan pada semua orang yang percaya. Tetapi tidak semua orang yang dipanggil rela berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita lihat di Matius 25 ayat 18 sampai dengan 28. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanahnya, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kemudian di ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba, keuntungan lagi 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita jangan mau menjadi hamba yang menerima 1 talenta. Ia tidak mengerjakan dan malah menguburkannya ke dalam tanah. Apa yang terjadi ketika tuannya pulang? Apa yang ada padanya diambil, sehingga ia tidak memiliki apa-apa. Ini mengenai pergi dan bekerja. Artinya kalau kita diberikan Tuhan izinkan kita untuk menyebarkan firman yang kita terima juga. Kita harus bisa menyebarkan kepada orang lain. Dan orang lain juga yang mendengarkan harus membagikan juga kepada orang lain lagi.
bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak mau menjadi seperti hamba yang dipercayakan dengan 1 talenta. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa firman yang pada pagi hari ini saya sampaikan, ini kita bagaimana membalas segala kebaikan Tuhan. Saya ulangi lagi adalah kita mau menaruh pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus, yaitu menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa. Seperti apa? Yaitu adalah yang pertama, menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita mengenal pribadi Bapa menjadi penyembah yang sejati. Tadi dijelaskan bahwa sejati ini tanpa tedeng aling. Artinya kalau kita belum terjawab, kita masih menjadi tetap sejati. Yang ketiga adalah kita mau menyerahkan hidup kita dalam penyertaan Bapa. Dan terakhir adalah kita mau bersaksi, menceritakan segala apa yang terjadi, ya kan, segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita mau pergi dan bekerja, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagikan kepada banyak orang. Yuk kita akhiri dengan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Kita refnya aja ya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari, kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.